Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Surya Ananta. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membersihkan nut keramik yang biasanya sedikit susah dibersihkan ya. Jadi bahan yang diperlukan adalah WSR spong. Seperti ini kondisi keramik yang belum dibersihkan nutnya. Dan setelah dibersihkan hasilnya lumayan ya, jadi lebih rapi. Baik, langsung saja teman-teman, kita eksekusi langsung pembersihan nut keramiknya. Seperti biasa, kita gunakan WSR spong yang sudah dipasang pada mesin gerinda ya. Jadi ketika kita menggunakan WSR spong ini untuk membersihkan nut, posisi spongnya, posisi gerindanya itu berdiri ya, berdiri agak tegak, jangan terlalu miring, tapi nanti bisa disesuaikan juga tergantung posisi kedalaman nut dan keramiknya ya. Biasanya kalau nutnya terlalu lebar, nanti posisi gerindanya kita, posisi WSR spongnya kita agak sedikit miring penggunaannya, seperti itu. Pembersihan nut biasa kita lakukan ketika pembersihan utama pada keramik sudah dilakukan ya, sudah selesai dibersihkan, baru kita melakukan pembersihan pada nut keramiknya. Karena biasanya pada pembersihan utama kotoran pada nut, terutama kerak, itu biasanya agak susah dibersihkan ya. Ini saya coba memberikan tips kedua, yaitu menggunakan alat sederhana dengan cara manual ya pembersihan nutnya. Ini sebagai contoh saja bahwa sebenarnya kita juga bisa melakukan pembersihan nut menggunakan alat ya, tanpa menggunakan mesin. Dan prosesnya kita lakukan secara manual seperti ini. Hasilnya sama, sebenarnya hasilnya sama, bisa membersihkan nut, membersihkan kerak-kerak pada nut. Hanya saja nanti waktu yang diperlukan sudah pasti akan menjadi lama. Kemudian tenaga juga yang diperlukan pastinya tidak sedikit ya. Apalagi luasan keramik yang akan kita bersihkan itu lumayan luas. Seperti ini saja contohnya, saya membersihkan keramik kamar mandi seukuran 2 meter kali 3 meter ya. Itu hanya sebagai contoh saja bahwa kita sebenarnya bisa menggunakan alat sederhana tanpa menggunakan mesin ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan menggunakan WSR spong agar hasilnya lebih cepat kita dapatkan, seperti itu. Membersihkan nut menggunakan WSR spong ini bisa kita gunakan pada keramik yang kasar maupun keramik yang halus ya teman-teman. Karena spong ini sifatnya lembut, jadi dia tidak merusak keramik ya, justru akan membersihkan, seperti itu. Ada sedikit iklan ya, itu tadi anak saya. Jadi prosesnya itu sama ya teman-teman, semua keramik itu pembersihannya sama seperti ini. Jadi tinggal diteruskan saja sampai semuanya selesai ya. Biasanya akan sedikit susah ketika kita membersihkan nut yang posisinya mepet dengan dinding ya. Jadi nanti ketika mepet dengan dinding, teman-teman bisa menggunakan alat sederhana tadi, dibersihkan dengan manual ya.
karena ketika kita menggunakan ini akan terbentur dengan posisi tembok ya, ketika natnya mepet dengan tembok, jadi agak susah menggunakan gerinda. Jadi teman-teman bisa menggunakan alat yang tadi, itu namanya KP ya, KP tukang, KP bangunan, itu dijual di toko-toko bangunan ada. Tapi kalau yang saya gunakan itu memang khusus KP yang ukurannya kecil, jadi lebih simpel dan lebih gampang digunakan, seperti itu. Tapi bisa menggunakan KP yang dijual pada umumnya, bisa kok. Baik teman-teman, mungkin ini videonya tidak bisa saya rekam sampai selesai full satu kamar mandi ya, karena ukurannya lumayan luas. Segini saya rasa sudah cukup untuk menjadi contoh proses sekaligus hasilnya, seperti itu. Pada prinsipnya sama saja, hanya saja ini membutuhkan waktu lebih lumayan lama karena luasan kamar mandinya lumayan luas ya, seperti itu. Nanti teman-teman tinggal praktek saja. Jika teman-teman membutuhkan WSR Sepong, bisa kontak saya di nomor yang ada di akhir video ini, atau bisa mengunjungi juga di website saya ya. Nanti bisa pesan di sana. Harganya murah, hanya Rp25.000 satu bijinya, bisa digunakan untuk banyak keramik ya. Seperti itu. Ini nomor saya, teman-teman bisa hubungi kalau teman-teman mau memesan WSR Sepong. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat pagi.